Tiga pria sedang berjalan-jalan di mal ketika mereka menemukan sesuatu yang aneh. Setelah mereka keluar dari toilet, semua orang tiba-tiba menghilang. Saat mereka keluar dari mal, mereka tetap tidak melihat siapapun. Kota terasa sunyi menakutkan, seolah-olah hanya mereka bertiga yang tersisa di dunia. Meski enggan menyerah, mereka mencari hingga malam, tapi tetap tidak menemukan apa-apa. Akhirnya, mereka mulai percaya manusia memang telah menghilang. Memikirkan itu, mereka pun tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang menerangi seluruh malam. Mereka menoleh dan melihat beberapa baris tulisan muncul di layar gedung. Selamat datang, permainan untuk 3 orang baru saja dimulai. Ketiganya tampak bingung, tidak tahu apa arti semua ini. Berdasarkan petunjuk di layar, mereka pun menuju ke gerbang permainan terbesar di pusat kota. Sebuah panah merah berkedip 2 kali, seolah-olah memberitahu mereka untuk masuk ke dalam. Dengan hati-hati, ketiganya perlahan mendekat. Panah itu berbelok ke dalam, dan di dalamnya terdapat sebuah lift. Mereka tidak menemukan bahaya, jadi mereka langsung masuk. Namun, mereka tidak tahu sinar inframerah di bawah kaki telah merekam jejak mereka. Di ambang jendela dekat lift, ada deretan ponsel, yang tampaknya sudah diletakkan di sana. Ketiganya saling berpandangan, lalu mengikuti petunjuk, dan masing-masing mengambil satu ponsel. Begitu ponsel dinyalakan, layar menampilkan hitung mundur 2 menit, saat mereka masih bingung. Saat itu, muncul lagi seorang wanita berambut panjang. Tanpa ragu, dia langsung masuk, lalu mengambil kartu identitas kerja dari saku pria berkemeja kotak-kotak. Wanita itu berkata ini permainan hidup dan mati. Begitu masuk, tidak ada jalan mundur. Kalau tidak, nasibnya akan sama seperti kartu identitas kerja itu. Kupikir tidak akan ada orang lain. Belum sempat beberapa orang bereaksi. Orang ini sudah masuk. 2 menit kemudian, permainan dimulai. Saat itu, pintu lift terbuka otomatis, dan mereka hanya bisa keluar gedung jika berhasil menyelesaikan permainan. 5 orang naik lift ke lantai 3. Dan di ponsel mereka muncul hitungan mundur 2 menit. Artinya jika dalam 2 menit mereka tidak bisa keluar ruangan ini, satu-satunya jalan adalah mati. Di ruangan, yang paling mencolok adalah 2 pintu. Pintu kiri adalah pintu kematian. Pintu kanan adalah pintu kehidupan. Pria berkacamata kotak merasa ini seru, jadi dia mengeluarkan ponsel untuk foto kenang-kenangan. Tapi mereka belum tahu bahaya baru dimulai. Tiba-tiba, lantai mengeluarkan asap, dan saat asap makin tebal, pria itu tak tahan dan buru-buru lari ke pintu kehidupan. Namun, detik berikutnya, tampak seperti pintu kehidupan, tapi itu menyimpan rahasia. Justru pintu kematian yang tersisa jadi jalan keluar level pertama. Setelah masuk, ponsel mulai menghitung waktu lagi. Setiap kali mereka melewati satu level, waktu berkurang 10 detik. Ponsel menghitung mundur, 1 menit 50 detik. Di depan ada 2 pintu, kehidupan dan kematian. Jika salah membuka pintu dalam waktu yang ditentukan, mereka pasti mati. Pria berambut panjang ketakutan, kakinya lemas. Ia memegang gagang pintu kematian, tapi tetap tidak berani membukanya. Saat tersisa 15 detik, pria berambut pirang memberanikan diri ke pintu kehidupan. Karena sebelumnya pintu kematian adalah jalan keluar, pria berambut pirang menebak kali ini sebaliknya. Ternyata kali ini, tebakan mereka benar pada percobaan kedua. Namun, setiap kali gagal melewati satu tahap, waktu mereka akan berkurang 10 detik. Pada tahap ketiga, mereka hanya punya waktu 1 menit 40 detik. Jika mereka terus menebak secara acak seperti yang dilakukan si rambut kuning, jelas itu terlalu berisiko. Karena orang misterius itu sudah menyiapkan permainan sebesar ini, pasti ada pola untuk menaklukkannya. Dari keempat orang itu, Xiao Shuai adalah seorang ahli game. Sehari-harinya, selain bermain game, dia juga bermain game lagi. Hampir semua game di pasaran sudah pernah dia mainkan, dan tidak peduli seberapa rumit gamenya, dia selalu yang pertama memecahkannya. Namun saat ini, Xiao Shuai sudah ketakutan, pikirannya benar-benar kosong. Keluar, hentikan Karibia. Pukulan ini langsung menyadarkan Xiao Shuai. Pikirannya melayang ke BMW yang terparkir di pintu masuk saat ia pertama kali memasuki gedung. Dan ia menyimpulkan bahwa jalan buntu itu adalah pintu keluar. Apakah Anda yakin jawabannya adalah mati? Tak disangka, itu benar-benar adalah pintu keluar ke level berikutnya. Lalu, bagaimana sebenarnya Xiao Shuai bisa melakukannya? Ternyata, ia memperkirakan panjang gedung berdasarkan panjang mobil, lalu mengukur luas ruangan dengan telapak kakinya. Selanjutnya, ia menghitung jumlah ubin di lantai, dan karena setiap ubin berbentuk persegi, ia memastikan bahwa ruangan itu juga berbentuk persegi. Saat mereka baru saja naik lift, Xiao Shuai juga memperhatikan ada peta denah lantai yang menempel di dinding. Lantai gedung itu juga persegi. Karena semuanya persegi, satu lantai terdiri dari 9 ruangan. Awalnya, tewas di pintu hidup, jadi mereka hanya perlu terus berjalan ke depan. Tidak peduli apakah yang mereka lihat pintu hidup atau mati, itu tetap jalur yang benar. Dengan cara ini, mereka bisa terus berjalan lurus untuk keluar. Tapi sekarang di depan mereka adalah pintu mati, jadi kali ini pintu keluarnya pasti pintu mati. Perhitungan Xiao Shuai benar, tapi kejadian berikutnya di luar dugaan. Apa yang terjadi jika ahli game terjebak dalam permainan hidup mati di dunia nyata? Di sini, nyawa hanya satu. Satu langkah salah berarti kematian. Xiao Shuai mengukur luas ruangan dengan telapak kakinya, lalu dari jumlah dan ukuran ubin, ia memperkirakan ruang tertutup itu berbentuk persegi. Gambar di samping lift juga persegi, jadi jika mereka terus berjalan lurus, pasti bisa keluar. Mengikuti cara Xiao Shuai, mereka cepat sampai ke tahap terakhir permainan. Namun kali ini Xiao Shuai bingung, karena di depan hanya ada dinding tanpa pintu. Sekarang pintu hidup dan mati ada di kiri dan kanan. Xiao Shuai segera merespons.
Rute yang baru saja mereka lewati tidak menunjukkan hal mencurigakan. Apakah ada bagian terlewat? Ia teringat pria kotak-kotak merekam video pelarian di lantai 1. Jadi ia segera mengambil dan menontonnya. Ternyata, ruangan yang salah dimasuki Shi juga menghadap dinding. Jika diperhatikan, ruangan itu bukan berbentuk persegi. Artinya di ruangan terakhir seharusnya ada ruang tersembunyi. Kali ini, pintu keluar pasti pintu hidup. Ya. Tebakan Xiao Shui benar, tapi rekan setimnya terlambat satu langkah sehingga kakinya terbakar. Setelah melewati 81 kesulitan, mereka semua lolos tanpa cedera serius. Pada saat yang sama, ponsel mereka menerima pesan bahwa mereka berhasil melewati tahap itu. Namun sebelum sempat bernapas lega, wanita itu melihat kartu remi di atas meja di sampingnya. Saat didekati, ternyata itu kartu 3 keriting. Karena penasaran, wanita itu mengambil dan mengamatinya, tanpa menyangka ini jadi awal teror berikutnya. Saat itu juga, keempat orang menerima pesan singkat yang memberitahu permainan berikutnya akan segera dimulai. 3 keriting menandakan masing-masing hanya punya waktu 3 hari lagi. Jika ingin hidup, mereka harus lanjut tantangan. Saat itu juga, dari seberang datang pria paruh baya penuh luka yang terus berteriak ingin mengakhiri permainan ini, dan di detik berikutnya... Kemudian, seluruh lampu kota tiba-tiba padam, dan sinar-sinar laser merah menembus kegelapan malam. Seorang wanita muncul di puncak tertinggi kota, menandakan bahwa putaran kedua permainan resmi dimulai. Inilah drama Jepang, Alice in Borderland.